Sejarah pemikiran ekonomi era merkantilisme. Sebelum abad ke-17, kegiatan ekonomi masih bersifat kecil-kecilan, di mana kegiatan ekonomi masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu atau keluarga. Akan tetapi, pada abad ke-17 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan ekonomi dan juga masyarakatnya. Sebagian orang menganggap merkantilisme hanya sebagai kebijakan ekonomi semata, terutama yang menyangkut sistem perdagangan yang diperhatikan antara tahun 1500 hingga 1750. Dan pada era ini, merkantilisme masih belum disebut sebagai aliran atau mazhab ekonomi. Istilah merkantilisme berasal dari kata mersan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangannya dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri. Selanjutnya, hasil surplus perdagangan tersebut adalah sumber kekuasaan. Paham merkantilisme banyak dianut di negara Eropa pada abad ke-16 antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Negara-negara Eropa tidak hanya berdagang dengan sesama Eropa, tetapi sampai ke Hindia Belanda atau Indonesia waktu itu. Awalnya, negara-negara Eropa hanya memperebutkan rempah-rempah. Akan tetapi, untuk mengamankan jalur perdagangan tersebut, mereka akhirnya menjajah. Tokoh merkantilisme sangat banyak. Beberapa di antaranya ialah Jane Bodin, Thomas More, John Baden Colbert, Sir William Pertwee, dan David Hume. Tokoh yang pertama ada John Bodin. John Bodin merupakan seorang ilmuwan kebangsaan Prancis dan filosofi politik yang lahir di Angers pada tahun 1530 dan meninggal di Laon pada bulan Juni 1596. Ia adalah anggota dari Parlementer Paris dan profesor hukum di Toulouse. Pada tahun 1551, ia juga pernah pergi ke Universitas Toulouse untuk belajar hukum perdata. Ia tinggal di sana sebagai mahasiswa dan kemudian sebagai guru hingga tahun 1561. Ia dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurutnya, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dan praktik monopoli, serta gaya hidup mewah kaum bangsawan dan raja-raja dapat menyebabkan naiknya harga-harga barang. Teori Bodin tentang uang ini dianggap sangat maju. Berdasarkan teori inilah, Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas uang. Thomas More 1571 sampai dengan 1641. Thomas More adalah seorang penulis sekaligus ekonom dari Inggris yang pertama kali mengemukakan landasan teori yang kuat tentang neraca perdagangan. Thomas More adalah seorang direktur East India Company atau EIC dan tokoh penting dalam perkembangan merkantilisme Inggris, sebuah sistem ekonomi yang berfokus pada keuntungan perdagangan luar negeri. Ia percaya bahwa kekayaan suatu negara bergantung pada surplus perdagangan, yaitu menjual lebih banyak barang ke luar negeri daripada yang diimpor. Pandangan ini ia tuangkan dalam karya England Treasure of Foreign Trade 1630 meskipun baru diterbitkan setelah kematiannya pada 1664. More menolak pandangan bullionisme yang melarang ekspor logam mulia. Menurutnya, perusahaan dagang seperti EIC membutuhkan uang tunai untuk membeli barang di luar negeri yang nantinya bisa dijual kembali dengan keuntungan lebih besar. Sebagai contoh, uang 100.000 euro yang digunakan untuk membeli barang Asia bisa menghasilkan 200.000 euro ketika barang tersebut dijual ke Eropa. More juga mendorong kebijakan pemerintah untuk mendukung perdagangan seperti mempermudah devaluasi dan membantu perusahaan dagang. Namun, ia skeptis terhadap kenaikan harga sebagai solusi ekonomi. Pemikiran More dianggap sebagai dasar merkantilisme modern, sejalan dengan gagasan ekonom lain seperti Antonio Serra dari Italia dan Montcretien dari Prancis. Jean-Baptiste
Colbert lahir pada tanggal 29 Agustus 1619 di Reims, Prancis, dan meninggal pada tanggal 6 September 1683 di Paris. Jean adalah seorang negarawan Prancis yang menjabat sebagai Menteri Negara tingkat 1 dari tahun 1661 hingga kematiannya pada tahun 1683 di bawah pemerintahan Raja Louis XIV. Ia dikenal karena perannya dalam mengatur keuangan negara dan memperkuat ekonomi Prancis melalui kebijakan yang dikenal sebagai Colbertisme. Colbertisme adalah doktrin ekonomi yang merupakan varian dari merkantilisme. Prinsip utama Colbert adalah bahwa kekayaan dan ekonomi Prancis harus melayani negara. Ia percaya bahwa intervensi negara diperlukan untuk mengamankan sebagian besar sumber daya yang terbatas untuk mengumpulkan emas. Sebuah negara harus selalu menjual lebih banyak ke luar negeri daripada yang dibeli. Colbert berusaha membangun ekonomi Prancis yang menjual barang ke luar negeri dan membeli barang dalam negeri. Colbert juga bekerja untuk mengembangkan ekonomi domestik dengan menaikkan tarif dan mendorong proyek-proyek pekerjaan umum besar. Ia memastikan bahwa perusahaan India Timur Prancis memiliki akses ke pasar luar negeri sehingga mereka selalu dapat memperoleh kopi, kapas, kayu pewarna, bulu, lada, dan gula. Selain itu, ia mendirikan Angkatan Laut Dagang Prancis dan mendukung industri manufaktur kaca nasional. Colbertisme berfokus pada peningkatan perdagangan dan industri untuk meningkatkan kekayaan negara dan memperbaiki struktur pajak dalam administrasi fiskal. Colbert juga berusaha menghapus tarif internal dan mengenakan pajak pada bangsawan, meskipun upaya ini tidak berhasil sepenuhnya. Sir William Petty. Sir William Petty lahir pada tahun 1623 di Hampshire, Inggris, dan meninggal pada tahun 1687 di London, Inggris. Sebagai seorang ekonom, ahli statistik, dan juga dokter, Sir William Petty menjabat sebagai profesor di Universitas Oxford. Petty dikenal luas melalui karya-karyanya yang terkenal seperti Treatise of Taxes and Contributions, Political Arithmetic, dan Another Essay of Political Arithmetic. Dedikasinya dalam bidang ekonomi politik membuatnya dianggap sebagai the founder of modern political economy, atau bisa dipanggil juga dengan Bapak Ekonomi Politik Modern. Dan beberapa gagasan utama dalam teori ekonominya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori nilai kerja. Petty berpendapat bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Menurut Petty, pekerjaan jauh lebih penting daripada sumber daya tanah. Ini adalah salah satu konsep penting yang kemudian diadopsi kembali oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan juga Karl Marx. Yang kedua adalah biaya pemeliharaan pekerja. Selain jumlah kerja yang digunakan dalam produksi, Petty juga menekankan pentingnya biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tetap bekerja. Ini termasuk biaya yang memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Petty berpendapat bahwa biaya ini juga harus diperhitungkan kembali dalam menentukan nilai untuk barang. Dan yang ketiga adalah keseimbangan uang. Petty percaya bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian harus cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi, tetapi tidak boleh berlebihan. Seperti contoh, jika jumlah uang terlalu sedikit, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan jika jumlah uang terlalu banyak, maka akan menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Nah, dari gagasan-gagasan tersebutlah yang menjadikan Sir William Petty jadi salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori ekonomi politik. David Hume merupakan kawan dekat Adam Smith yang sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang filsuf daripada pakar ekonomi. Bagaimanapun juga, kontribusinya terhadap berbagai pemikiran ekonomi bisa dibilang cukup besar. Hal ini dikarenakan Hume dan Smith seringkali mendiskusikan pandangan mereka bersama-sama. Hasil diskusi tersebut jelas mempengaruhi jalan pikiran mereka masing-masing, yang dimana dalam salah satu buku yang ditulis oleh Hume, yakni Of the Balance of Trade, membahas tentang harga-harga yang dipengaruhi oleh sebagian jumlah barang dan sebagian ditentukan oleh jumlah uang. Dan juga dalam An Inquiry into the Principle of Morals, David Hume memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi, terutama dalam konteks pencerahan Skotlandia dan ekonomi laissez-faire yang mengarah pada pemikiran pasar bebas ala Adam Smith. Beberapa gagasan utama dalam teori ekonominya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Quantity Theory of Money atau teori kuantitas uang, yang dimana Hume berpendapat bahwa harga barang dan jasa dalam suatu negara berubah seiring dengan perubahan jumlah uang yang beredar, yang dimana ketika jumlah uang meningkat,
harga barang dan jasa juga akan ikut meningkat dan sebaliknya. Selanjutnya ada price spatial flow mechanism atau mekanisme aliran harga spesies, yakni Hume mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan perdagangan internasional dapat disesuaikan secara otomatis. Yang dimana menurut Hume, ketika suatu negara mengalami surplus perdagangan dan menerima aliran emas, harga barang pada negara tersebut cenderung akan naik sehingga menurunkan daya saing ekspor dan meningkatkan impor. Hal ini akan mengembalikan keseimbangan perdagangan. Selanjutnya ada kebebasan ekonomi dan kebebasan politik, yang dimana Hume berpendapat bahwa kebebasan ekonomi adalah syarat penting untuk kebebasan politik. Beliau percaya bahwa kebebasan individu dalam pasar ekonomi akan mendorong inovasi dan kemajuan sosial. Yang terakhir, kritik terhadap merkantilisme. Hume menentang kebijakan merkantilisme yang berfokus pada pembatasan impor dan mendorong ekspor untuk memaksimalkan jumlah emas dalam negeri. Beliau menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak akan meningkatkan kekayaan secara substansial karena peningkatan harga domestik akibat aliran emas akan mengurangi daya saing ekspor. Berbagai pemikiran ekonomi David Hume memberikan dasar bagi banyak teori ekonomi klasik dan tetap relevan hingga saat ini.